Permisi, Bu. Ya Ibu, silakan masuk Ibu, silakan duduk. Baik Ibu, sebelumnya saya tutup pintu dan tirai terlebih dahulu Ibu ya untuk menjaga privasi Ibu dan bayinya. Oke, Bu. Baik Ibu, saya sudah menutup pintu dan tirai Ibu ya, jadi privasi Ibu dan anaknya aman Ibu ya. Maaf Ibu, sebelumnya kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Silvi, Bu. Baik, dengan Ibu Silvi. Baik Ibu Silvi, sebelumnya perkenalkan Ibu ya, nama saya Binarika. Kebetulan saya bertugas pagi Bu di PMB ini. Maaf Ibu, kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu? Oh ya, jadi begini ya, Bu ya. Ya. Kan anak saya itu umurnya 6 bulan. Ya. Terus baru MPASI. Terus tuh kemarin dia itu diare, Bu. Udah 2 hari itu kenapa ya, Bu ya? Bulan diare Bu ya. Iya. Baik Ibu, jadi di sini nanti saya akan menjelaskan kepada Ibu ya tentang tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita. Baik Ibu, apakah Ibu setuju? Setuju. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Belum ada, Ibu. Baik, nanti tindakan ini kurang lebih 5-10 menit Ibu ya. Ya. Baik, jadi bisa kita mulai Ibu? Bisa, Bu. Baik Ibu, di sini saya sudah menyiapkan leafletnya Ibu sebagai medianya. Baik Ibu, ini Bu ya, untuk Ibu bisa dilihat. Baik Ibu, jadi tanda-tanda bahaya yang mungkin terjadi pada balita ini ada beberapa Ibu ya, seperti kejang, sesak napas, demam. Jadi dikatakan demam itu suhu tubuh bayi lebih dari 37,5 derajat atau teraba dingin atau suhu tubuh kurang dari 36 sampai 36,5 derajat Ibu ya. Kemudian yang keempat adalah bayinya diare Bu, mata cekung, tidak sadar, jika kulit perut dicubit akan kembali lambat. Baik Ibu, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kejang Ibu ya. Tanda bahayanya itu yang pertama kejang. Jadi kejang ini bisa dipicu atau disebabkan oleh demam Ibu ya. Jadi jika bayi yang sudah kelamaan demam bisa terjadi kejang Ibu. Jadi cara mengobatinya itu selalu sediakan obat penurun panas sesuai dengan dosis atau anjuran dokter Ibu ya. Kemudian jika bayi ada kejang namun tidak ada panas atau tidak dalam kondisi demam, maka dicurigai Ibu ada masalah lain. Kemudian pastikan frekuensi dan lama kejang Ibu ya. Kemudian konsultasikan pada dokter. Selanjutnya yaitu ada sesak napas Ibu. Jadi sesak napas pada bayi ini biasanya disebabkan karena riwayat keluarga Ibu atau riwayat keluarga dengan asma atau alergi dan sering mengalami infeksi pernapasan, berat badan lahir rendah, dan paparan asap rokok, tembakau sebelum atau setelah melahirkan Ibu ya. Jadi asap rokok ini sangat berpengaruh Ibu pada kesehatan pada bayi Bu ya. Jadi bayi kan masih rentan Ibu ya. Jadi kalau sering terkena papar atau asap rokok itu bisa menyebabkan sesak napas. Kemudian cara mengatasinya yaitu sediakan suasana yang nyaman Ibu ya, beri bayi kenyamanan atau ketenangan. Kemudian posisikan bayinya setengah duduk. Kemudian longgarkan pakaiannya Ibu ya, jangan gunakan pakaian-pakaian yang ketat. Kemudian usap minyak kayu putih Bu ya pada dada gitu Ibu ya untuk menghilangkan. Kemudian selanjutnya adalah demam Ibu. Jadi demam pada bayi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti infeksi virus atau bakteri, masuk angin, sakit tenggorokan, demam setelah imunisasi Bu ya, atau terlalu lama berada di luar ruangan yang terik. Jadi jika anak Ibu mengalami demam, berikan ASI sesering mungkin Ibu ya untuk mencegah kekurangan cairan. Pakailah baju yang tipis agar panas cepat menguap Ibu ya. Berikan kompres hangat di dahi atau ketiaknya Ibu ya untuk cepat mengurangi atau meredakan demamnya. Kemudian jika suhu lebih dari 38 derajat Celcius, maka perlu dirujuk Ibu ya ke pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian tadi diare Bu ya, tadi anak Ibu diare. Umurnya tadi 6 bulan Ibu ya. 6 bulan ya. Bu. Jadi diare pada bayi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal Ibu, diantaranya yaitu adanya infeksi virus atau akibat virus atau bakteri Bu ya, dan parasit.
kemudian keracunan makanan ibu, khususnya pada bayi yang sudah mengonsumsi MPASI. Jadi anak ibu kan udah bisa diberi MPASI ibu ya. Jadi bayi yang sudah terbiasa kan ibu dengan ASI, kemudian tiba-tiba diberi makanan selingan gitu ibu ya, seperti makanan-makanan yang strukturnya lembut atau halus, bahaya kan itu ibu, perutnya juga belum beradaptasi Bu ya dengan makanan-makanan seperti itu, belum terbiasa. Ini Bu yang memicu terjadinya diare Bu ya pada bayi. Kemudian alergi terhadap makanan atau obat-obat tertentu Bu ya, dan alergi terhadap susu sapi. Kemudian cara mengatasinya yaitu berikan ASI dan cairan Ibu ya. ASI dan cairan itu harus cukup. Kemudian memberikan suplemen zinc Ibu ya, dan yang terakhir adalah memberikan probiotik. Baik Ibu, sampai di sini apakah Ibu paham? Paham Ibu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Jadi apakah MPASI-nya masih boleh tetap dilanjutkan Ibu? Boleh Ibu ya. Jadi di hari itu Ibu nggak usah khawatir Ibu ya. Jadi apalagi bayi Ibu itu kan sedang proses atau jalan untuk diberikan MPASI Ibu ya. Itu karena bayinya itu atau perutnya itu belum bisa beradaptasi Ibu dengan makanan yang baru diberikan. Jadi nggak usah khawatir Ibu ya. Baik, sampai sini apakah ada yang tanyakan lagi Bu? Tidak ada Ibu. Baik, apakah semuanya jelas Ibu? Jelas. Baik Ibu, kalau begitu terima kasih banyak Ibu ya atas waktu, dan Ibu sangat kooperatif sekali. Baik Ibu, nanti kunjungan selanjutnya Ibu bisa datang kembali ke sini Bu ya jika ada keluhan atau ada yang ditanyakan. Baik Ibu, sudah selesai Bu ya? Ya baik Ibu, kalau begitu terima kasih ya Bu ya atas penjelasannya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu Ya ya. Ibu, hati-hati Bu, mari saya antar.